Dan sudah hadir di studio 2 CNN Indonesia, Kepala Ekonom Bank BRI Anggito Abimanyu. Pak Anggito, apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu. Kita bertemu langsung membedah poster APBN 2000 atau RAPBN 2017. Belum ketok palu tampaknya Pak, tapi kita punya data di plasma mengenai beberapa asumsi makro mungkin terlebih dahulu. Kita lihat di plasma. Saya melihat dan saya membaca beberapa artikel termasuk juga beberapa jurnal bahwa ternyata lebih realistis tampaknya untuk dibandingkan dengan Agustus pada saat ini lebih realistis 5,1%. Kita mulai lebih dahulu dari pertumbuhan ekonomi nih Pak. Asumsi makro ini biasanya yang paling banyak dilihat orang 5,1% realistis menurut Anda Pak Anggito? Realistis meskipun saya masih ingin mengetahui sumber-sumbernya dari mana, ya kan? Kalau dia sumbernya adalah investasi maka itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau dia sumbernya terlalu heavy kepada konsumsi rumah tangga, dampak dari akselerasi pertumbuhan ekonomi kemudian itu akan lebih kecil ketimbang kalau itu bobotnya kepada investasi. Jadi saya kira angka ini jauh lebih baik dari angka sebelumnya. 5,3 ya. Pada akhirnya nggak tercapai juga. Gitu. Lebih baik kita mengasumsikan yang realistis dan kita bisa mencapai lebih tinggi daripada yang ditargetkan. Oke, setelah PDB kita ke asumsi makro yang lain, kita lihat. Selanjutnya setelah pertumbuhan ekonomi, inflasi tidak terlalu banyak perbedaan ya, tetap 4% kalau saya tidak salah. Oke, ini ke poster anggaran terlebih dahulu. Kita langsung ke sini ternyata. Oke, plasmanya suka kita membahas Pak tentang pendapatan dan belanja negara. Kita lihat ini. Di APBN 2017 ini untuk belanjanya ataupun pendapatan 1.750 triliun rupiah, kemudian pengeluarannya ataupun juga belanjanya 2.080 triliun rupiah. Jadi menurut Anda angka ini memang lebih rendah dibandingkan APBNP 2016. Apakah ini memang memasukkan faktor-faktor pelambatan ekonomi masih terjadi Pak? Komoditas ekspor kita juga masih mengalami tekanan harga? Ya, di samping mempertimbangkan faktor eksternal juga mempertimbangkan pencapaian 2016 itu sebagai basis ya, khususnya untuk perpajakan dengan tax base ya. Tax base-nya seperti apa? Dan juga seberapa besar pemerintah itu mengasumsikan perluasan tax base dari hasil tax amnesty gitu ya. Apakah tax amnesty itu akan menambah basis pajak yang baru atau tidak? Gitu. Satu. Yang kedua juga asumsinya kan lebih rendah daripada sebelumnya, pasti ada koreksi. Saya tidak tahu harga minyaknya apakah sama, apakah tidak. Apakah nilai tukarnya juga sama atau tidak dengan RAPBN 2017. Tetapi yang pasti saya kira ini ada risiko. Ya. Risikonya di mana? Risikonya adalah bahwa penerimaan pajak 2017 itu akan sangat tergantung kepada pencapaian 2016. Nah, kalau 2016 itu pencapaiannya yang saya lihat dan saya hitung gitu ya, itu kurang lebih 85%, maka jadi shortfall-nya ada berapa menurut Anda? 15%, ya tahun ini. Nah, itu nggak ada masalah, toh bisa ditutup dengan efisiensi anggaran dan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Itu sudah aman. Cuman dengan demikian maka pertumbuhan penerimaan pajak itu jadi tinggi sekali gitu. Karena basisnya kepada penerimaan yang tidak tercapai di tahun 2016. Jadi itu nanti akan dievaluasi di APBNP 2017. Jadi kalau itu memang terasa bahwa shortfall-nya terlalu jauh, APBNP-nya dipercepat. Oke, jadi ada dipercepat sekarang untuk mengkompensasi yang tadi. Kalau dulu zaman saya masih di keuangan tuh tidak pernah kita mencapai penerimaan pajak di bawah 90%. Sehingga APBNP itu biasanya dilakukan pada waktu normal, yaitu pada waktu satu semester. Kalau ini menjadi kritikal menurut Anda? Kritikal sekali. Jadi ini risiko fiskal yang harus dihitung. Saya kira Bu Ani tahu persis itu, bagaimana dia melihat apakah angka ini realistis atau tidak. Ya. Jadi khususnya pajak lah. Kalau PNBP dari pajak saya mungkin lebih spesifik ke tax amnesty. Pada periode pertama ini jauh lebih tinggi, tapi hanya untuk tebusan deklarasi. Kita tidak bicara repatriasi, hanya 14% dari target. Masih sangat minim. Padahal repatriasi menurut sejumlah ekonom adalah yang terbaik untuk ekonomi kita. Tapi menurut Anda kita masih punya fase terakhir di Maret 2017. Cukup kuatkah itu misalnya untuk membantu pendapatan pemerintah? Keberhasilan tax amnesty bukan hanya dari pendapatan, tetapi sejauh mana dia memperluas basis pajak. Jadi kalau kita lihat intensifikasi. Ya gini, dari uang tebusan atau deklarasi yang 3.700 sekarang, dari uang repatriasi yang 150T, itu bentuknya apa? Apakah deklarasi itu hanya mendeklar pendapatan yang belum dimasukkan dalam SPT sebelumnya, atau pendapatan dan aset? Ya kan? Lain itu. Kalau pendapatan saja itu tidak menjadi tax base pada tahun berikutnya. Tapi kalau dia mendeklar bahwa saya ada apartemen yang saya sewakan dan belum dilaporkan, pendapatan belum dilaporkan, dan itu dilaporkan dalam tax amnesty, itu akan menjadi tax base baru.
di 2017. Nah, itu akan meningkatkan pendapatan. Jadi tergantung kepada itu. Kalau dugaan saya yang mendeklarasi sekarang ini lebih banyak uang tunai. Tidak akan banyak menambah basis perpajakan yang baru. Jadi ini tantangan cukup serius gitu. Kalau kita akan menaikkan target pendapatan dalam waktu sangat dekat. Apalagi kan kita mendengar bahwa 2017 itu akan ada undang-undang PPh yang baru, ya. Saya tidak tahu apakah itu bisa selesai 2017, tetapi antisipasinya kan tax rate-nya turun. Ya. Kalau tax rate turun itu pasti ada shortfall dalam waktu sangat pendek, mungkin akan naik dalam setahun kemudian. Jadi ini yang saya kurang tahu ya, apakah saya betul ya, apakah tentu pemerintah punya hitungan yang lebih solid. Kalau misalnya terkait dengan salah satu pendapatan kita, misalnya investasi kita relatif baik loh Pak, pendapatan untuk realisasi investasi hingga semester pertama misalnya. Kemudian saya kaitkan dengan komoditas ekspor unggulan kita seperti timah mengalami kenaikan misalnya. Kemudian kita lihat batu bara juga di pasar global sudah membaik, CPO juga harganya sudah membaik. Apakah ini cukup membantu? Kalau investasi begini ya, kalau kita lihat data BPS sumber pertumbuhan ekonomi, investasi itu dari bangunan. Itu sebenarnya investasi infrastruktur. Sementara investasi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang segera memberikan hasil itu adalah investasi untuk pabrik, untuk industri. Nambah ekspansi pabrik, nambah mesin, itu akan langsung membuka lapangan pekerjaan. Enggak akan langsung terkait dengan pertumbuhan ekonomi tahun yang berjalan. Tapi kalau kita bangun infrastruktur, pertumbuhan ekonomi baru muncul 2-3 tahun kemudian. Gitu ya. Nah, sekarang itu yang dilakukan alokasi investasi, alokasi bangunan. Dan belum berdampak pada pertumbuhan ekonomi tahun bersangkutan. Tidak berarti jelek, enggak, saya tidak mengatakan itu ya. Tapi ini ada short term dan long term. Yes, ada lag waktu. Saya melihatnya kalau kita lihat PDB sekarang ini, investasi yang dialokasikan sebagian besar infrastruktur. Kita tidak melihat pabrik-pabrik, industri-industri melakukan ekspansi cukup besar. Kecuali beberapa industri tertentu ya. Tapi misalnya kita lihat, apakah ada sih pabrik yang bikin pabrik baru besar gitu ya, apakah ada? Hampir tidak ada. Kecuali beberapa industri yang terpilih ya, seperti industri e-commerce itu kan nambah ya. Yang memang sedang dinamis sekali. Ya, lalu transportasi. Makanan minuman juga ada dari Korea misalnya tahun ini di awal. Tidak begitu besar. Tidak besar, infrastruktur, tapi industri pupuk misalnya, semen misalnya gitu. Industri kimia gitu. Coba lihat apakah ada tambahan mesin. Yang ada top up saja untuk financing, untuk modal kerja itu tidak terlalu signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Baik, jadi itu bisa menjadi catatan pemerintah, meskipun nanti kita akan menunggu ketok palunya, hampir pasti akan disetujui sih ya Pak, biasanya Pak Rifwana. Iya, di samping ini tentu yang belanja tadi, nanti sekarang ini, belanja itu ada risiko lagi. Singkat saja mungkin Pak Anggito. Kenaikan TDL di 2017 itu akan menimbulkan risiko bagi inflasi. Yang kedua, kalau itu gini, pengalaman saya 10 tahun itu bagus di perencanaan tapi eksekusinya sering terlambat, kemudian ragu-ragu, karena itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak, ya, menyangkut daya beli dan sebagainya. Nah ini konsistensi pemerintah penting sekali. Tentang TDL? Ya, TDL. Supaya jangan mundur, kalau sudah ditetapkan naik, ya naik. Maju terus pokoknya. Maju terus, sosialisasikan dengan baik. Baik, terima kasih Anggito Abimanyu, Kepala Ekonom Bank BRI sudah bergabung bersama kami.